Bismillahirrahmanirrahim. Dipaksa nipu. Apakah yang dipaksa itu berdosa? Tidak tentunya, selama dia tidak nurut. Maka kan pernah disampaikan, la ta'atal makhluk li maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada khaliq. Ada satu cerita, Masya Allah. Ada dua orang suami istri, Ustaz Dery, diceritakan oleh Al-Imam. Ada dua orang suami istri, dia miskin, anaknya nangis, kelaparan. Maka si suami sudah cari uang ke sana kemari, dia tidak dapatkan juga itu makanan untuk memberikan makan kepada anaknya. Anak kita ini miskin, tapi tidak sampai anak kita nangis kelaparan, Masya Allah. Kemudian suaminya bilang sama istrinya, wahai istriku, coba engkau yang cari makan. Kemudian dia si istri yang cari makan, tidak apa-apa kan, kerjasama. Artinya selama istrinya ridho. Kemudian si istri ngetuk pintu orang kaya. Ketika dia ngetuk ke orang kaya, dibukakan sama orang kaya tersebut, dia melihat seorang perempuan, dia katakan, wahai orang kaya, berikan kami makanan. Karena dia orang yang soleha, pakai jilbab rapi. Dakhala iblis, masuk ke otaknya itu iblis kepada tuan rumah yang kaya tersebut. Dia bilang, kau pengen makan, aku berikan. Kau pengen makanan, uang akan aku berikan. Tapi dengan satu syarat, kau temanin aku tidur saat ini juga. Si istri yang soleha, istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipaksa begitu, dipaksa seperti itu, dia belok, dia kembali ke rumahnya. Belum sampai rumahnya, anak-anak lapar. Belum sampai rumahnya, si anak melihat itu ibu dari kejauhan, dia nangis dan dia katakan, ya ummi aina ta'am, ya ummi aina ta'am, ya ummi aina ta'am. Dari kejauhan ibu itu dengar fabakat, nangis itu ibu. Dia tidak kuat karena lihat perut anaknya yang lapar, teriak-teriak seperti itu. Dia kembali lagi, dia belokkan lagi badannya, dia ketuk rumah orang kaya itu tadi. Dia sampai ke rumah orang kaya tersebut. Nah, kata orang kaya tadi, apakah kau mengikuti syarat yang aku berikan? Dia tidak ngangguk, dia tidak mengiyakan. Kemudian dia masuk ke rumah orang tersebut. Ketika berdua saja sama orang kaya tersebut, orang kaya tadi mendengar suara kretek gitu. Gemetar, itu perempuan gemetar. Ditanya, kenapa gemetaran? Kan kau sudah senang dengan, sudah setuju dengan syarat yang aku berikan. Maka perempuan itu mengatakan, seumur hidupku aku belum pernah berduaan sama orang yang bukan mahram. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar kalimat tersebut, orang kaya tadi lebih malu. Dia lari sejauh-jauhnya, sampai sendalnya ketinggalan, dia lari. Nah, itu di zaman Nabi Musa. Maka perempuan tadi sebelum dia lari, itu orang diberikan makan, diberikan minum, diberikan pakaian, diberikan uang, dia suruh pulang, diberikan makannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab cari rezeki, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada takutnya, nyari dia, gak mau dia nipu, gak mau disuruh nipu, gak mau diancam, dia nyari atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'auhallah ila Musa, Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, sampaikan kepada orang kaya yang kabur tadi, sampaikan aku ridho sama dia dan aku ampunkan semua dosa-dosanya karena dia ikut takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah untuk nipu, cari rezeki yang haram, yang dikatakan haram itu lebih mudah daripada yang halal, salah semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih jawabannya, Bunda Habib. Masya Allah. Nih sekarang aku mau tanya nih, Ustadz Dery, katanya kalau kita nikah, rezekinya itu pasti bertambah. Iya. Tapi kenyataannya ada orang yang udah nikah, tapi rezekinya masih aja pas-pasan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rezeki nikah? Jadi masalahnya sekarang itu Ina ya, jamaah sekalian, kita memandang rezeki itu cuma duit aja. Itu persoalannya, kita pikir rezeki itu duit aja. Rasa bahagia, dapat istri soleha, dapat suami yang soleh, teman-teman yang baik, yang setia sama kita, itu adalah rezeki dari Allah, ya. Dan bahkan kalau kita pikir-pikirkan ya, uang ini adalah rezeki yang paling rendah nilainya. Harta benda dunia ini rezeki yang paling rendah, ya. Ada di atas itu rezeki kesehatan, ya. Kemudian yang puncaknya adalah rezeki puncak diberikan Allah Ta'ala iman yang sempurna. Nah, kalau ada iman ini adalah puncak sekali. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Nah, hari ini kacamata dunia harus dilepas dulu. Nah, baru kita akan paham apa maksud rezeki itu. Ya.
yang dimaksud nikah itu adalah rezeki. Dengan datangnya seorang wanita dalam kehidupan seorang laki-laki akan membuat kecepatan dia menuju Allah 35 kali lipat. 2 rakaat sholat orang yang menikah itu lebih baik daripada 70 rakaat yang jomblo. Betul. Maknanya Ya coba diperkuat yang jomblonya, yang jomblo gitu. Yang jomblo, Bib. Jadi orang yang sudah menikah, maka rezekinya di akhirat Allah lipat gandakan juga. Semuanya. Nah, sekarang orang banyak yang tidak bersyukur ketika diberi Allah kesehatan. Bahkan nikmat yang jarang kita pikirkan aja ya, nikmat diberikan pikiran. Kenapa pikiran kita bisa berpikir? Itu jangan kita gunakan untuk berpikir. Ya. Sering kita lupakan nikmat Allah. Salah satu nikmat lupa itu sendiri. Lupa itu juga nikmat dari Allah, tapi kita sering lupa. Bingung ya? Lupa itu adalah nikmat Allah yang sering kita lupakan. Jadi hadirin sekalian, jadi kalau kalian masih memandang rezeki itu hanya uang, kalian salah besar ya. Saya mau tanya nih, semuanya. Inara kalau dikasih uang sama orang tiba-tiba 10M. Nih, Ina, ini uang 10M. Senang nggak? Pasti senang kan? Pasti senang. Ya, semua kita pasti senang kan? Iya. Tapi kata orang, tapi besok pagi nggak bisa bangun ya? Ya Allah, jangan sampai dong. Alhamdulillah ya Allah. Maknanya nikmat bangun pagi itu pun jauh lebih nikmat daripada uang 10 miliar. Betul. Tapi kenapa ketika bangun pagi kita tidak sebahagia kita dapat uang 10 miliar? Mestinya kan kita lebih bahagia, ya Allah. Aku beri nafas ini. Coba semua yang mendengarkan, kalian sekalian tarik nafas pelan-pelan semuanya. Itu nikmat, tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Nah, apalagi bernafas dengan orang yang dicintai di samping kita. Masya Allah. Separuh nafas. Masya Allah. Separuh nafas. Ilallah. Apalagi Bib, itu Bib, pasangan itu ya. Kalau aku sering bilang sama istriku, yang kamu adalah angin di bawah sayap. Aduh. Ya, Tanpa kamu aku nggak bisa terbang. Betul. Jadi istri itu rezeki, Bib. Betul, Ya betul, Allah. betul, betul. Luar biasa ya Sadari. So sweet nggak? So sweet. So sweet. Itu bisa semutan. So sweetnya kemanisan banget itu. Ya Allah, Luar Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak gurunda kita Ustadz Dery. Masya Allah, bener juga sih ya, kita harus banyak-banyak inilah muhasabah diri, harus banyak-banyak bersyukur supaya Allah tambah terus nikmatnya. Masya Allah. Masya Allah. Nih kita udah di Tapi saya senang dengan acara ini loh. Kenapa? Karena dengan acara ini Inana manggil saya Ustadz. Biasanya manggil Uda. Kalau di infotainment manggilnya Uda. Kan ini adik saya nih, saya jaga dia insya Allah. Pokoknya Udah tuh orang Udah Minang. tuh orang bahasa Minang. kakak orang Minang. Nah, nih, Doakan Bib semua kita ya selamat Abang dunia akhirat saya. ya. Apalagi host baru kita mudah-mudahan terus istiqomah di Islam itu indah. Masya Allah, terima kasih banyak. Udah Dery, Masya Allah yang ngejagain saya. Allahu Akbar. Sama Umi Joda juga hadir tuh, Masya Allah. Iya Kak Joda, makasih banyak, Masya Allah. Kita tanpa kita terasa nih udah di penghujung acara. Waktunya kita untuk muhasabah dan doa dipimpin oleh Gurunda Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Daud alaihi salam. Nabi SAW memuji Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita melihat daripada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud adalah seorang raja. Nabi Daud dengan kecerdasan dan keindahan suara beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dipuji bukan itu. Yang dipuji oleh Nabi SAW atas Nabi Daud adalah ketika Nabi Daud alaihissalam bekerja sebagai pandai besi. Bekerja sebagai pandai besi bukanlah sesuatu yang kita lihat adalah yang gampang, tidak. Pandai besi adalah seharian bergulat dengan besi, dengan bau busuk besi tersebut, subhanallah, dengan kotoran yang ada. Tapi malah yang dipuji oleh Nabi SAW adalah ketika Nabi Daud menjadi seorang pandai besi, bukan ketika Nabi Daud menjadi seorang raja. Bahkan Nabi menghindar untuk menjadi seorang raja. Kenapa? Dari sini kita lihat bagaimana pekerjaan itu bukan dinilai dari pekerjaannya. Mau sulit, mau mudah, mau dia banting tulang, mau dia santai-santai kerjaannya, selama pekerjaan itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah pekerjaan terbaik. Selama pekerjaan tersebut adalah diniatkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi seorang abdinya Allah, seorang hambanya Allah. Dia bekerja dengan keringatnya, dia bekerja dengan tulangnya, subhanallah, maka itu adalah sebuah keberkahan dari Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala kalau diniatkan untuk ibadah.
Tapi sekeras apapun dia bekerja, kalau bukan untuk Allah, maka percuma di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki itu diukur dari bagaimana kita bekerja dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana إنك أنت التواب الرحيم اللهم أكرمنا بالرزق الحلال وارزقنا من حيث لا يحتسب يا الله muliakan kami dengan rezeki yang halal. Amin. Berikan kami pekerjaan yang tidak menghalangi kami untuk salat berjamaah 5 waktu. Amin. Berikan kami pekerjaan yang tidak menghalangi kami mendekat denganmu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari yang haram. Wa aghnina bifadlika amma siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Amin ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Saya Inara Rusli pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari jam 5 pagi hanya di Trans TV. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Maulaya salli wa sallim daiman